seperti yang didapatkan oleh Bapak polisi ini. Dia mendapatkan balasan sedekahnya, bertahun-tahun dia bersedekah, tidak mendapatkan saat itu, tapi dia mendapatkan balasan sedekahnya pada saat dia melaksanakan ibadah haji, di mana dia memperoleh kenyamanan, sangat nyaman sekali, yang mungkin tidak didapatkan oleh sebagian besar jemaah haji pada saat itu yang sangat menderita karena cuaca ekstrim, cuaca panas yang mengganggu mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji secara khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, silahkan lihat video-video yang lain yang inspirasi, kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak persoalan terselesaikan dengan sedekah. Apa aja persoalannya, silahkan lihat videonya di akhir video ini, di linknya di playlist keajaiban sedekah. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini tidak kalah menariknya, tidak kalah menginspirasinya. Kisah nyata bagaimana seseorang yang bersedekah, dia tidak berpikir itu semacam sedekah, dia tidak sengaja melakukannya, tapi sebenarnya itu sedekah dan balasannya berlipat-lipat ganda, berkali-kali lipat, di mana dia intinya adalah tidak merasa kehausan mesti kepanasan. Jadi tidak merasa kehausan mesti kepanasan. Kira-kira posisi orang ini berada di mana ya? Oke, lanjut ya. Kisah ini masih saya ambil dari buku yang sangat inspiratif sekali yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farul Muiz. Jadi kisah ini adalah kisah yang terjadi kepada seorang perwira polisi yang merupakan kepala bagian lalu lintas. Oke, benar, polisi, seorang perwira pertama polisi yang merupakan kepala bagian lalu lintas di Tanjung Priok. Jadi posisinya itu bapak ini tugasnya di Tanjung Priok. Bapak polisi ini entah sengaja atau tidak sengaja, dia meletakkan semacam gentong air yang sangat besar sekali di trotoar di depan rumahnya, di bawah pohon asam. Jadi jangan teman-teman tanya ya, pohon asamnya sama apa? Apakah asam Jawa sama apa enggak? Di buku ini dijelaskan cuman di bawah pohon asam. Jadi gentong air yang sangat bersih dan gentong air itu tertutup, di sampingnya diletakkan gayung, dan dalam gentong air itu berisi air minum, air bersih, air siap minum. Jadi siapa saja yang melewati siapa saja yang melewati daerah bapak polisi tersebut boleh mengambil airnya, siapa saja. Kebanyakan dari sana yang berlalu lalang adalah tukang becak, bapak-bapak tukang becak, dan bapak-bapak tersebutlah yang biasanya memanfaatkan air minum tersebut secara gratis. Terus hal ini sudah terjadi bertahun-tahun tanpa disadari oleh bapak polisi ini. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun dan dia tidak merasa tidak tahu apakah dia merasa tidak ini seperti sedekah, tapi dilakukan secara bertahun-tahun. Dan kalau teman-teman lihat ya, memberikan air minum nih, misalnya menaruh 1 galon air minum di depan rumah kita, dan siapa saja orang yang membutuhkan boleh minum, tuh kayaknya bukan terlalu berat gitu. Kalau air galon 1 galon sekarang berapa? Ya misalnya merek Aqua ada 15.000, atau air isi ulang bisalah 7.000, 8.000 ya. Sehari kita taruh, dan banyak orang yang memanfaatkan air tersebut. Dengan banyak orang yang memanfaatkan air tersebut, kita tidak tahu dari sekian banyak orang tersebut berapa banyak orang yang mendoakan keluarga kita, berapa banyak orang yang berterima kasih terhadap kita, dan berapa banyak nyawa yang tertolong karena air minum kita. Bisa saja ya orang yang misalnya kehausan, yang dia misalnya dia tidak punya uang untuk beli minum, dia tersesat atau segala macam, pada saat dia mendapatkan segelas air minum, bisa diambil bergelas-gelas di sini dalam gentong itu, dan hilang dahaganya, hilang hausnya. Berapa besarnya orang tersebut terbantu oleh bapak polisi ini. Walaupun sepertinya remeh, sepertinya biasa saja, sepertinya mudah saja menyediakan air kepada pejalan kaki yang lewat gitu loh. Tetapi kan kita tidak tahu siapa saja orang-orang yang lewat ini. Yang biasa memanfaatkannya lah bapak-bapak tukang beca. Kan kita nggak tahu kalau beli air 1 botol itu berapa, 5.000. Kalau dengan bapak itu memanfaatkan air yang gentong yang besar ini, otomatis dia bisa menyimpan 5.000, bisa memberikan makan untuk anak istrinya. Kalau orang menengah ke atas kehidupannya mungkin dia tidak terpikirkan, tapi kalau orang menengah ke bawah, dengan penyediaan air minum yang dilakukan oleh bapak polisi di depan rumah tersebut adalah salah satu langkah yang sangat membantu banyak orang, seperti
bapak-bapak tukang becak atau orang yang pejalan kaki yang kesasar atau gimana gitu. Mereka bisa menghemat beberapa ribu orang yang mungkin sebagian orang berpikir itu mah beberapa ribu, tapi sebagian orang lagi berpikir beberapa ribu lembar ribu itu, beberapa ribuan itu sangat besar bagi dia dan keluarganya. Itu bisa memberikan makan untuk istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada pengalaman teman-teman seperti ini? Terus Pak Polisi ini sudah melakukan bertahun-tahun, terus tidak selama bertahun-tahun tersebut tidak ada hal spesial, hal yang menakjubkan yang diterima oleh Bapak Polisi ini yang dilihat dari luar ya, selain Bapak Polisi ini mendapatkan penghargaan, penghormatan dari bapak-bapak tukang becak yang biasa menikmati air minum dia. Bukan penghargaan lebih gitu, mungkin ketemu di jalan lebih hormat, lebih sopan, lebih menyapa gitulah. Tapi Pak Polisi itu tidak peduli juga kan orang hormat apa enggak sama dia. Untunglah polisi ini istiqomah, polisi yang baik gitu loh. Mudah-mudahan banyaklah polisi seperti ini ya. Terus tidak ada hal yang spesial yang didapatkan oleh polisi ini, dan dia tidak berharap juga balasan spesial juga, karena menurut dia menyediakan air minum ini mah biasa aja gitu loh, tidak hal besar juga menurut Pak Polisi ini gitu loh. Makanya dia terus melakukan gitu loh. Terus beberapa tahun setelah Bapak Polisi ini pensiun, dia melakukan ibadah haji lah bersama keluarganya. Dan pada saat Bapak Polisi ini melakukan ibadah haji tahun tersebut, di saat dia melakukan ibadah haji, ternyata di tahun tersebut kondisi udara, cuaca di Mekah dan Madinah itu sangat tidak bagus sekali. Gimana? Karena pada siang itu sangat panas sekali, kalau malam dingin sekali. Jadi saking panasnya pada saat siang itu ya, pembimbing ibadah haji masing-masing rombongan itu selalu mengingatkan peserta ibadah haji tersebut untuk sering-sering minum air zam-zam untuk mengurangi mereka akan hidrasi, terus akan kekurangan air atau hidrasi, atau karena pada saat itu banyak juga jemaah haji yang terkena sengatan matahari yang sangat tajam sekali, istilahnya adalah heat stroke di sini ya. Jadi pada saat itu banyak juga jumlah jemaah haji yang terkena sengatan matahari atau heat stroke, yang membuat itu sebagian orang yang terkena ini mungkin dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji tersebut secara maksimal gitu loh. Mungkin setelah itu dia akan kelelahan atau dia akan sakit akibat udara ekstrim panas yang sangat ekstrim tersebut. Tetapi apa yang terjadi oleh Bapak Polisi ini, mantan polisi ini dan keluarganya? Bapak Polisi ini dia di tengah rombongan, di tengah orang-orang yang merasakan kewalahan, merasakan dampak dari cahaya matahari yang begitu tajam, begitu menyengat, dan banyak juga orang yang mengalami hidrasi, bahkan yang heat stroke tadi ya. Masya Allahnya Bapak Polisi ini tidak mengalami hal tersebut yang kebanyakan orang alami. Bapak Polisi ini sepanjang dia melaksanakan ibadah haji di bawah sengatan matahari bersama rombongan, bersama teman-teman itu, dia tidak merasa sengatan matahari yang sangat melelahkan, menyengat dan panas. Dia tidak merasa kehausan yang berlebih di tengah-tengah sengatan matahari, di tengah-tengah cuaca yang sangat panas tersebut. Dia tidak merasa sangat haus sekali di suhu yang ekstrim tersebut. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, secara tidak langsung mungkin kisah ini di dalam buku ini menjelaskan bahwa sedekah air minum yang dilakukan oleh Bapak Polisi ini selama bertahun-tahun itu tanpa menghiraukan balasan apapun yang diterimanya, ternyata berdampak pada saat beliau melaksanakan ibadah haji. Bapak Polisi ini tidak merasakan kesulitan yang banyak didapatkan oleh peserta ibadah haji yang lainnya, di mana banyak peserta ibadah haji itu mengalami hidrasi atau pingsan atau sakit atau terkena sinar matahari yang berlebihan, sementara beliau merasakan kesejukan, ketenangan, kenyamanan di bawah sinar matahari, di bawah cuaca yang sangat panas. Jadi balasannya itu benar-benar tidak terduga, benar-benar tidak bisa diprediksi. Dan insya Allah saja ibadah haji yang dilakukan oleh Bapak Haji ini insya Allah mabrur. Jadi teman-teman bisa bayangkan, yang diterima oleh Bapak Polisi ini sedekah yang bertahun-tahun, sedekah minuman yang diberikannya itu, sedekah air itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kenyamanan, kesehatan ya, untuk melaksanakan ibadah haji secara maksimal.
bayangkan teman-teman, kalau kesehatan kita menurun, kalau kita sakit-sakitan, apalagi kita sedang melaksanakan ibadah haji, apalagi tempat itu jauh dari tanah kelahiran kita, apalagi ibadah tersebut tidak bisa kita lakukan setiap tahun, apalagi ibadah tersebut harus mengalami antrian cukup panjang, yang mana pada saat kita sekali aja kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut, pasti kita mempergunakan waktunya semaksimal mungkin, pasti kita mempergunakan kesempatan itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar kita tidak sakit, agar hal-hal yang membuat ibadah kita itu terlalaikan tidak terjadi. Dan itulah yang didapat oleh Bapak Polisi ini. Jadi balasan sedekahnya ini adalah kenyamanan yang diterimanya dan tidak didapatkan oleh sebagian besar jemaah-jemaah haji yang lainnya. Dan itulah balasannya teman-teman. Jadi balasan sedekah itu banyak, bisa harta, bisa kesehatan, bisa uang, bisa keharmonisan keluarga. Yang penting balasan itu akan kita terima pada waktu yang tepat, pada saat tepat, di tempat yang tepat menurut Allah. Seperti yang didapatkan oleh Bapak Polisi ini, dia mendapatkan balasan sedekahnya, bertahun-tahun dia bersedekah, tidak mendapatkan saat itu, tapi dia mendapatkan balasan sedekahnya pada saat dia melaksanakan ibadah haji, di mana dia memperoleh kenyamanan, sangat nyaman sekali, yang mungkin tidak didapatkan oleh sebagian besar jemaah haji pada saat itu, yang sangat menderita karena cuaca ekstrim, cuaca panas yang mengganggu mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji secara khusyuk. Tapi tidak begitu dengan Bapak Polisi ini. Jadi bayangkan teman-teman, balasan sedekah itu bermacam-macam. Balasan sedekah itu akan kita terima pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan Allah itu Maha tahu apa yang tepat untuk kita. Bagaimana menurut teman-teman kisah ini? Kalau bagus, silahkan share, silahkan bagikan sebanyak mungkin. Semoga banyak menginspirasi orang lain. Dan silahkan di like dan lihat juga video-video saya yang lain di playlist saya Keajaiban Sedekah setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.